طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله أيها الحاضرين أيها الحاضرون والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan bisa melanjutkan kewajiban kita di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya, yakni talabul ilmi. Yang mana insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih waris atau bab fikih waris, yang mana alhamdulillah sudah masuk pada pertemuan ke-6 untuk kelas B atau kelas yang agak baru. Ana ingin infokan kepada ikhwah maupun akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti insyaallah pada akhir sesi akan kita bagikan link grup. Grup untuk apa? Grup untuk orang-orang yang ana pilih, yang ana utamakan menerima kitab akidah yang dikirim oleh Yayasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana insyaallah nanti akan ana buatkan grup di akhir sesi. Kenapa? Karena pesertanya banyak, hampir ribuan, sudah 4.000 semuanya dari antara grup itu, grup WhatsApp maupun grup Telegram atau channel. Sementara kitab yang alhamdulillah kita dapatkan hanya 300 kitab. Jadi tentu ana ingin mengutamakan orang yang aktif, yang dari awal bersama ana, ketimbang orang yang hanya kajian mungkin beberapa kali. Insya Allah mereka juga akan mendapatkan kesempatan yang sama. Alhamdulillah sudah hadir sekitar 51 orang di Zoom ini. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang cerah ini untuk wilayah Jakarta, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita pada fikih waris. Tapi sebelumnya ana ingin menyampaikan jawaban. Ada pertanyaan daripada beberapa ikhwah maupun akhwat. Kalau tidak salah kemarin pertanyaan daripada Ibu Ana. Ini pertanyaan Ana Zega. Ibu Ana, pertanyaan yang minggu lalu. Atau pertanyaan daripada akhwat atau ikhwan yang lain, ya Ana agak lupa. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau pembunuhan tersebut adanya antara para ahli waris? Sebagaimana yang kita ketahui sesungguhnya pembunuhan adalah di antara hal yang bisa menghalangi seseorang daripada menerima harta warisan. Pertanyaannya, bagaimana kalau pembunuhan tersebut bukan kepada pewaris? Kalau yang ittifaq yang sudah dipahami ialah apabila ahli waris membunuh pewarisnya
atau orang yang hidup yang akan meninggalkan harta tersebut. Maka di sini orang yang membunuh tersebut tidak akan mendapatkan harta dari pewarisnya, atau tidak akan mendapatkan harta dari orang yang dia bunuh. Lantas pertanyaannya, bagaimana Ustadz kalau pembunuhan tersebut terjadi antara ahli waris? Ya, mungkin diantaranya adalah dengan niat untuk meninggikan bagiannya. Contohnya, jikalau ada anak laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan 1/2, 1/2 dari anak laki-laki. Lantas anak perempuan ini ingin membunuh anak laki-laki tersebut, itu saudaranya, sehingga dia mendapatkan bagian setengah full, tanpa ada dibagi-bagi antara dia dan keluarganya, atau dia dan saudaranya. Karena mengapa? Kalau ada al-ibn, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka anak laki-laki dan perempuan 2:1. Nah, bagaimana kalau misalnya anak perempuan ini membunuh anak laki-laki tersebut atau saudaranya, sehingga dia tidak mendapat harta yang kurang, atau dia mendapatkan harta yang lebih banyak. Sebelumnya Ana sudah sampaikan tanggapan Ana, yaitu Ana akan tanya kepada orang yang ahli. Alhamdulillah tadi sore Ana menanyakan kepada Syekh Faiz Al-Ghamidi. Siapa beliau? Beliau adalah penulis buku yang kita pelajari sekarang. Ana ingin menyampaikan jawaban yang beliau sampaikan. Di sini ada 2 keadaan. Yang pertama, jikalau ahli waris tersebut membunuh kawannya atau saudaranya ini setelah wafatnya orang yang punya harta tersebut, yaitu wafatnya ayah mereka misalnya, kemudian dia bunuh, maka jelas di sana tidak ada lagi bermanfaat. Karena udah pembagiannya udah jelas, karena apabila sudah wafat pewaris atau yang punya harta, maka pembagiannya udah otomatis. Jadi dia bunuh pun orang atau tidak dia bunuh, pembagiannya sudah ditentukan. Jadi kalau dia bunuh anak laki-laki tersebut, maka anak perempuan ini tidak berpengaruh bagiannya. Dia akan tetap mendapatkan 1/2 atau 1/2 atau 2:1, dia 1 bagian dan saudara laki-lakinya 2 bagian. Itu yang pertama. Jadi apabila pembunuhan tersebut terjadi setelah wafatnya pewaris, maka tidak ada manfaat. Ini tidak ada keraguan, maka tidak ada pengaruh bagi dirinya, itu dia bunuh atau enggak dia bunuh, tetap dia mendapatkan bagiannya. Yang kedua, jikalau pembunuhan tersebut misalnya terjadi sebelum wafatnya pewaris, sebelum wafatnya pewaris atau yang punya harta, maka di sini tidak ada pengaruh juga baginya. Dia hanya mendapatkan al-qisas atau ad-diyah. Jikalau keluarga yang lain tidak sepakat atau tidak rela, maka dia akan dikisos. Itu dilakukan sebuah pekerjaan semisal dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia membunuh orang, berarti dia dihukum bunuh. Kalau dia sebagian keluarganya tidak ingin dia dibunuh, maka dia bayar diat. Berapa diat? 100 ekor onta. Artinya sama saja, dia tidak memberikan, dia tidak mendapatkan pengaruh apa-apa untuk dirinya. Hanya saja dia, kalau misalnya dia membunuh sebelum wafatnya ayah mereka, yang pertama, dia tidak akan mendapatkan bagian dari orang yang dia bunuh. Kemudian, kalau setelah itu wafatlah ayah mereka, itu sang ayah wafat,
maka sang anak sang anak perempuan tersebut tetap mendapatkan bagiannya. Yaitu kalau dia sendiri tidak ada saudara laki-lakinya, ya dia mendapatkan setengah. Nah, jadi tidak ada mempengaruhi atau tidak ada penghalang di sana karena dia membunuh sebelum terjadinya pembagian harta warisan tersebut. Hanya saja dia akan mendapatkan hukuman yang sangat keras sampai hukum mati apabila keluarganya yang lain tidak rela atau tidak terima. Kalau keluarganya yang lain misalnya ada sebagian yang tidak atau memaafkan, maka dia wajib membayar diah. Nah, berapa dia? Diatnya adalah dendanya adalah 100 ekor onta. Lihat, dia ingin mendapatkan sebagian harta warisan yang mungkin tidak sampai 100 ekor onta, gara-gara perilakunya dia malah mendapatkan hukuman yang lebih besar dari apa yang dia dapatkan, yaitu membayar 100 ekor onta. Itu dia tadi yang Anda tanyakan kepada Syekh Faiz Al-Ghamidi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ana pada pekan yang lalu. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah 67 orang di grup ini atau di Zoom ini. Insya Allah, Ana ingatkan kembali, insya Allah pada akhir sesi akan Ana berikan link Zoom, link WhatsApp, maksudnya link grup, untuk para ikhwah maupun akhwat yang Ana pilih, yang Ana utamakan mendapatkan kitab daripada Yayasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu kitab yang akan kita pelajari pada Kamis malam, kitab Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah. Di akhir sesi. Karena kenapa Ana kirim sekarang, kenapa Ana tidak kirim di grup? Insya Allah akan Ana kirim di grup semuanya. Hanya saja Ana mengutamakan, Ana lebih menghormati orang yang lebih aktif terhadap kajian kita, kemudian baru orang yang kurang aktif. Baik, sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan yaitu kalau nggak salah cara menentukan asal masalah. Sembari Ana buka bukunya, Ana ingin menanyakan kepada sebagian daripada ikhwah maupun akhwat, silakan bagi yang ingin ikut serta, jikalau ditanyakan kepada kita ma huwa atau apa yang dimaksud dengan at-ta'sib wal fard. Silakan bagi yang ingin ikut serta, yang ingin musyarakah. Ma huwal maqsud bil ta'sib wal fard. Hayya. Ya, tafaddal ya Fatih Surur, barakallahu fiik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alaikum ya Ustaz. Nah, barakallahu fiikum. Al-fard itu yang ditentukan kadarnya. Contohnya? Nah, contohnya di sini ada al-um, itu dia tuh ya ada al-um, itu ada bisa 1/6, 1/6 atau 1/3. Ya. Habis itu yang kedua itu at-ta'sib. At-ta'sib itu yang apa namanya? At-ta'sib itu yang bagiannya tidak ditentukan. Ya, bagiannya tidak ditentukan. Ya, bagiannya yang tidak ditentukan. Misalnya tidak ditentukan setengah, tidak ditentukan 1/4 atau yang lainnya. Dia bisa mendapatkan semua harta atau mendapatkan sisa dari semua harta setelah orang-orang ashabul furud mendapatkan bagian mereka. Taib, ahsantum, barakallahu fiik. Nah, dia mendapatkan sisa. Nah, taib. Sembari itu Anda akan buka bukunya sejenak.
Baik, kita akan masuk kepada buku ini. Akan Anda buka bukunya kepada antum. Silakan antum yang memiliki buku dibuka bukunya. Bukan yang ini. Afwan. Ini sebelumnya kita sudah mengambil orang-orang yang mendapatkan secara farad dan ta'sib ma'an, yaitu ada albin. Apa arti albin? Anak perempuan. Ada bintul ibn, anak perempuan daripada anak laki-laki. Ada al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung tatkala bersama saudaranya. Atau tatkala bersama saudaranya. Ini afwan, ini orang yang kadang mendapatkan secara farad dan kadang mendapatkan secara ta'sib. Ukhtus syaqiqah tatkala dia bersama saudara kandungnya. Siapa itu? Al-akhus syaqiq. Dan begitupun al-ukhtu li'abin. Dia akan mendapatkan ta'sib tatkala ada saudara kandungnya, yaitu al-akhu li'abin. Begitupun kalau al-ukhtus syaqiqah bersama anak perempuan, dia mendapatkan bagian at-ta'sib. Namanya al-asabatu ma'al ghair. Begitupun al-ukhtu li'abin, dia juga akan mendapatkan at-ta'sib tatkala bersama anak perempuan, yaitu al-bint. Namanya al-asabatu ma'al ghair. Dan kita juga sudah mengambil itu orang-orang yang mendapatkan dengan cara farad dan ta'sib ma'an. Sekaligus. Ma'an itu sekaligus, yaitu ada al-abu, ayah, abul abi wa in ala, yaitu ayahnya ayah, orang bapaknya dari ayah kita, dan wa in ala, dan ke atasnya ayahnya ayah, ayahnya ayah kakek, ayahnya buyut, dan ke atas. Semuanya itu sama. Kadang mereka mendapatkan secara farad dan ta'sib secara bersama-sama. Nah, kita sudah berikan contohnya sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada al-furudul muqaddaratu fi kitabillah. Taib, man yaqra? Siapa yang ingin membaca? Hayya. Man yang ingin membaca, berikan isyarah tangan ya, sehingga kita membuka mic-nya. Barakallahu fiik. Begitupun akhwat juga boleh, tidak mesti harus laki-laki. Nah. Hayya man ma'i iqra. Pak Didik, tafadhal ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, ahlan bik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nah. Bismillah. Al-furudul muqaddarati fi kitabillahi sittatun. Al-furudul muqaddaratu tu. Al-furudul muqaddaratu fi kitabillahi sittatun. Nah. Al-kusur, an-nisf. Nah, al-kusur itu pecahan ya, pecahan. Nah. Bahasa kitanya pecahannya. Nah, 1/2 yaitu an-nisf. An-nisf, ar-rubu', itu 1/4, as-sumun 1/8, as-sulusan 2/3, as-sulus 1/3, as-sudus 1/6. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, pecahan ini itu yang di atasnya disebut namanya pembilang. Ini akan kita berikan tanda. Ini kita sebut yang pertama pembilang. 1 ini pembilang. Di bawah ini kita menyebutnya penyebut. Adapun dalam bahasa Arab, yang atas ini angka 1 disebut al-basta. Al-bastu. Adapun yang kedua, dia disebut al-maqam. Al-maqam. Itu dia penamaan, penyebut, dan pembilang dalam bahasa Arab. Ini dia kalau bahasa Indonesianya akan Anda tampilkan. Anda dahulu pernah Anda ringkas ya. Ini dia. Cara menentukan asal masalah. 1/2. 1 itu disebut pembilang, dan dalam bahasa Arab disebut al-bastu. Al-basta. Adapun angka 2 itu di bawah, dia disebut penyebut, yaitu al-maqam.
Nah, nanti insya Allah akan kita ajarkan, akan kita bahas bagaimana cara menentukan asal masalah. Nah, baik. Kita kembali kepada kitab Arab. Nanti insya Allah akan kita kembalikan ke terjemahnya. Nah, baik. Istamir, Ustaz. Nah, ikra faidah. Faidatun. Nah, Al-fardu huwa ibaratun an kasrin kawanin min kasrin ay adadu ulwi. adadin, nah, ulwiin, Wa maqamu. terus Wa maqamu ay adadu sufla. wa maqamin ay adadin sufli. Nah, Wa maqamin ay adadin suflin. Fa idza Sufli. kana fil mas'alati sufli. nah fa idza Fa idza kana kana fil mas'alati fardun wahidun fa aslul mas'alati yakunu min maqamiha. Fa mathalan idza kana fil mas'alati nisf fal aslul mas'alati yuqadu minal maqami huwa ithnani wa wa huwa nisfuha isnani wa huwa isnani. wa huwa ithnani wa nisfuha wahid Nah, wa huwa al-battu ala hadzal faqsi. Fakis itu beginilah, makanya akan Anda jelaskan ya, Thayyib ya ikhwah. Ini penting ya. Anda mohon kepada ikhwah maupun akhwat diperhatikan, karena kalau kita paham insya Allah akan mudah bagi kita untuk kedepannya, karena banyak kasus karena tidak memperhatikan sehingga sesuatu itu menjadi susah. Baik, akan Anda buka ke papan tulis, silakan ibu-ibu, al-ikhwah maupun akhwat memperhatikan di papan tulis. Nah, baik, sebentar. Karena tadi di kitab dikatakan apabila suatu permasalahan itu hanya ada satu farad, maka asal masalahnya min maqamiha. Contohnya seperti ini ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana, apa maksudnya? Kalau dalam satu permasalahan itu hanya ada satu satu sahibul farad saja. Contohnya seperti ini. Contohnya ya, apabila ada bin, apa itu bin? Anak perempuan bersama al-am. Apa itu al-am? Paman laki-laki. Anak perempuan secara hukum asal dia mendapatkan setengah, nanti insya Allah akan kita bahas pada babnya. Kenapa setengah? Karena dia tidak adanya anak perempuan yang lain. Maka dia mendapatkan bagian setengah. Di sini kan kalau al-am ini kan dia ahlul asabah. Ahlul asabah itu dia tidak ditentukan bagiannya. Jadi di sini hanya ada satu farad, yaitu al-bint. Di buku dikatakan apabila hanya ada satu permasalahan yang di dalamnya satu farad saja, maka langsung kita ambil asal masalahnya dari penyebutnya. Mana penyebutnya? Mana maqamnya? Al-maqamu, ini dia. Al-maqamnya ini. Afwan. Jadi kalau hanya ada ashabul faradnya cuma satu saja atau satu kelompok saja, tidak ada setengah sama seperempat, tidak ada orang yang mendapatkan setengah sama seperdelapan, tidak ada orang mendapatkan setengah sama seperenam, hanya setengah saja, atau hanya 2/3 saja misalnya. Maka langsung kita ambil dari penyebutnya. Mana penyebutnya? Ini, angka 2 ini. Atau dalam bahasa Arab, fa aslul mas'alah min maqamiha. Jadi asal masalahnya langsung 2.
Kenapa 2? Ya karena cuma ada satu ashabul farad saja, maka ditentukan, diambil langsung dari penyebutnya, yaitu 2, angka 2. Jadi berapa setengah dari 2? 1. Satu. Sisanya berapa ini sisanya? Al-baqi. Satu. Jadi pas. Ini kalau hanya satu farad saja. Permasalahannya adalah bagaimana kalau ada 2 ashabul furud. 2, 3, atau lebih. Nah, disinilah akan dibahas cara mencarinya atau cara menentukannya. Bisa dipahami di sini? Ibu-ibu atau bapak-bapak, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini bisa dipahami? Naam, Ustaz. Yang lain silakan dijawab di chat ya, Ana ingin mendapatkan jawaban sedikit. Afwan, apakah suara Ana kecil di antum? Pak Didik, apakah suara Ana kecil? Nah, jelas, Ustaz. Jelas sekali. Karena ada Anda yang bilang suara Ana agak kecil. Baik, barakallahu fiik. Mungkin ada gangguan di Zoom-nya mungkin. Baik. Begitu ya, bisa dipahami semuanya insya Allah. Jadi kalau hanya ada satu ashabul fard, maka asal masalahnya langsung dari penyebutnya. Baik. Begitu juga ya ibu-ibu yang hadir di YouTube ya. Ada Ibu Sri, Ibu Yuni, Sri Wahyuni, ada Ibu Aini Asniati, ada Pak Sufyan. Jadi begitu. Jikalau hanya ada satu kelompok atau satu faradnya saja, maka asal masalahnya diambil dari penyebutnya atau dari maqamnya. Baik. Ini dia. Bisa dipahami ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Alhamdulillah Anda sekarang kadang memantau di Zoom, kadang memantau di YouTube. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan mencari cara bagaimana kalau seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Yang seperti ini misalnya. Kalau misalnya ada 2 ashabul farad, contohnya seperti ini. Ada setengah, ada 1/6, ada 1/8, ada misalnya 1/4 misalnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara kita menentukan asal masalahnya? Ini kan banyak nih bawahnya nih. Ini kan banyak nih bawahnya nih. Ada ini, ada ini, ada ini, dan ada ini. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya? Caranya adalah, insya Allah kita ajarkan beberapa menit lagi. Silakan Bapak Didik dibaca kembali, wasil qiraah. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kalau ashabul faradnya itu banyak. Inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana caranya kalau ashabul farad itu banyak. Baik. Iqra usulul masail sab'atun. Usulul masail sab'atun. An-natiju anil kathri. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 24. Ya, asal masalah itu yang disepakati itu ada sab'ah, ada 7. Yaitu ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 8, ada 12, ada 24. Nah, sekarang kita ingin mengetahui kapan dia menjadi 24, dan kapan dia menjadi 4, dan kapan dia 12 atau 8.
caranya akan kita pelajari secara bertahap. Di sini ana harapkan kepada al-ikhwah maupun akhwat, kalau tidak ada atau kalau ada yang belum dipahami, dimohon nanti bertanya. Baik, dimohon bertanya karena la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan bisa menuntut ilmu orang-orang yang sangat pemalu dan orang yang sombong. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan silakan ditanyakan. Baik. Ini dia asal masalah itu yang muttafaq ada 7. 2, 3, 4, 6, 8, 12 sama 24. Sekarang kita akan bahas bagaimana caranya. Baik. Sekarang Iqra ya yang lain, silakan Pak. Syukran Pak Didik, jazakumullah khairan. Mungkin Pak Efri Pratama. Iqra ya Pak Efri. Atau Ibnu Khuzaimah. Atau Pak Efri. Nah, tafadhal Pak Efri. Naam, Ustaz. Nah. Naam, Ustaz. Idza wajada fil mas'alati fardun wahidun Idza ay wujida bukan wajada. Idza wujida fil mas'alati idza wujida fil mas'alati fardun wahidun ay kasrun wahidun idza kana fil mas'alati nisfu yakunu asluha min maqamil kasri 2 nisful isnaini huwa bastul kasri. Ya, ini dia tadi. Ini ringkas saja ya, karena ini sudah kita bahas tadi. Kalau di dalam permasalahan itu hanya ada fardun wahid fakat, atau hanya ada satu ashabul fardnya saja, atau satu pecahan saja, maka asal masalahnya yakunu asluha min maqamil kasri. Jadi asal masalahnya diambil daripada penyebutnya, yaitu angka terbawah. Contohnya di sini, contohnya kalau 1/2 berarti asal masalahnya 2. Kalau 1/4 berarti asal masalahnya 4. Kalau 1/8 berarti asal masalahnya 8. 2/3 berarti asal masalahnya 3. Kalau 1/3 berarti asal masalahnya 3. Kalau 1/6 berarti asal masalahnya 6. Ini kalau satu farad saja, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Baik. Nah. Coba ini yang paling penting, ini wa idza, ini dia. Nah, ini yang paling penting adalah wa idza. Nah, silakan yang lain yang ingin membaca, tafadhal. Pak Nana Suryana. Nah, Ustaz. Nah, Bismillah. Idza wujida fil mas'alatin fardani ay kasrani. Awalan idza kanat maqamatun idza kanat maqamatul kusuri mutamathilatan yakunu aslul mas'alati min ahadil maqamati. Nah, yakunu aslul mas'alati min ahadil maqamati. Baik, baca yang kedua, nanti akan kita jelaskan nanti insyaallah. Akan kita jelaskan setelah habis pembacaan nanti insyaallah. Insyaallah mudah Pak, insyaallah. Ana yakin insyaallah mudah. Nah, Asani Ustaz. Nah, asani. Yang lain ya, afwan sebelumnya, yang lain yang hadir di Zoom atau maupun yang di YouTube sekarang, mohon fokus sebentar, diusahakan jangan keluar dulu. Karena kalau keluar sekarang nanti tidak paham, sehingga nanti tidak akan sambung kajinya, kecuali kalau dia dengar dari awal lagi nanti. Nah, jadi dimohon yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube sekarang, alhamdulillah di YouTube sekarang ada sekitar 7 orang atau lebih yang sedang live, diminta untuk fokus dulu sehingga kita benar-benar
memahami bagaimana caranya. Baik, yang kedua. Nah, Ustaz. Astani, Nah, idza kanat maqamatul kusuri mutadakhilatan aw mutanasibatan yakunu aslul mas'alati min akbaril maqamati. nah, min akbaril maqamati. Nah, yang ketiga Ini Ustaz, karena di bawahnya Pak. nama. As-salis, idza kanat maqamatul kusuri mutawafiqatan yakunu aslul mas'alati min hasili darbin wafiqin ahaduhuma fi kamilil min akhar. hasili darbi wifqi ahadihima fi kamilil akhar. Afwan, sebelumnya apakah suara Ana terdengar jelas di antum, karena ada yang bilang suara Ana terputus-putus? Silakan dijawab ya. Ustaz, sedikit aja. Kebetulan Jelas, karena mata kurang jelas. Kalau PDF-nya ada ya Ustaz? Ustaz? Ya ada Pak, ada Pak. Ada kitabnya, cuma matanya kurang jelas. Kalau iya ada Pak, PDF, Pak, nanti dikirim. Nanti dicek saja saya Pak. Syukur Ustaz. Nah, afwan Pak, barakallahu fiik. Barakallahu. Yang keempat, Yang keempat di bawahnya, yang di bawahnya Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Ar-rabi idza kanat maqamatul kusuri mutabayyinatan yakunu aslul mas'alati min hasili darbil maqamati fi ba'diha. Nah, Toib ya, sekarang akan Anda jelaskan, silakan diperhatikan yang ada di Zoom sekarang maupun yang ada di YouTube ya. Silakan diperhatikan, yaitu Ibu Sri Wahyuni atau ibu-ibu yang lain atau teman-teman yang lain yang ada sekarang di YouTube. Silakan diperhatikan. Ana akan coba jelaskan dengan papan tulis, karena lebih mudah Ana menjelaskan secara papan tulis atau ditulis ketimbang Ana hanya berbicara seperti ini. Baik, akan Ana buka papan tulisnya atau ininya. Ini ya. Oh, kayaknya ada yang mencoret ya. Oke, kayaknya tercoret. Yang pertama tadi kita buka, Ana akan buka dulu ya supaya lebih enak Ana jelaskannya ya. Apabila idza kanat maqamatil qusur mutamathilatan. Apabila ada dua ashabul farad tapi mereka sama-sama setengah. Mutamathilatan. Contohnya seperti ini, silakan dilihat, diperhatikan di papan tulis atau di layar, yaitu misalnya antara setengah dan setengah. Contohnya dalam kasus misalnya az-zauj apa itu zauj? Itu suami, dan al-ukhtu tatkala ada dua orang yang mewarisi, mereka punya farad yang berbeda, yaitu antara zauj dan al-ukhtu syaqiqah. Mereka sama-sama mendapatkan setengah. Di sini faradnya dua, yaitu setengah dan setengah. Yakunu aslul mas'alati min ahadil maqamat. Maka asal masalahnya diambil di salah satunya. Sama saja. Artinya kalau dia kita tinjau penyebutnya itu antara dua dan dua, ini namanya mutadakhilah. Mutamathilah, afwan. Mutamathilah. Dua dan dua itu sama. Maka asal masalahnya diambil dari salah satunya, yaitu angka dua yang ini atau yang ini sama.
Mau pakai yang ini, mau pakai yang ini sama. Artinya, kalau mereka sama-sama ashabun nisfi, sama-sama orang yang mendapatkan bagian setengah misalnya, dengan syarat-syaratnya. Maka kalau sama-sama setengah, sama-sama dua, bawahnya nih, dua nih, syaratnya sama, maka diambil salah satunya. Ini namanya mutamathilah. Mutamathilah itu sama angka bawahnya. Itu seperdua, dua, dan dua. Maka ambil salah satunya. Bisa dipahami Bapak-Bapak? Ibu-ibu semuanya? Bisa dipahami sekarang? Ada pertanyaan? Bisa dipahami semuanya ya ikhwah maupun akhwat? Anda ingin mendapatkan jawaban? Bisa dipahami? Yang lain? Yang lain, yang di YouTube juga bagaimana, bisa dipahami? Bisa dipahami yang di YouTube juga? Ibu Yuni, atau Ibu Aini, atau Ibu Sufyan, atau Bapak Sufyan, atau Bapak Hafiz. Bapak Hafiz kayaknya baru bergabung. Jadi, jikalau sama-sama seperdua, ini sama-sama seperdua, ini sama-sama seperdua, maka kan sama-sama dua nih. Ini namanya mutamathilah. Mutamathilah. Maka asal masalahnya dipilih salah satunya. Kalau sama-sama angka 2 dan angka 2, maka kita pilih salah satunya. Namanya mutamathilah. Istilahnya ingat Bapak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, barakallahu fiik. Namanya mutamathilah, yaitu angka penyebutnya sama. Makomnya sama, 2 dan 2, maka dia dipilih salah satunya. Ini yang pertama. Yang kedua misalnya, tadi dibilang di sini, nah, idza kanat maqamatil qusur mutadakhilah atau mutanasibah, yakunu aslul mas'alati min akbaril maqamat. Contohnya seperti ini. Ada setengah dan ada orang yang mewarisi secara seperempat. Contohnya ini albin. Ada albin, ada az-zauj. Zauj kalau ada anak dia mendapatkan seperempat. Suami kalau ada anak, misalnya kalau ada anaknya pewaris, maka dia mendapatkan seperempat. Dan ada di sini misalnya al-akhu syaqiq, saudara kandung. Yang kedua ada namanya, kita yang kita tinjau adalah lihat bawahnya, yaitu lihat penyebutnya. Ada angka 2 dan angka 4. Namanya mutadakhilah. Mutadakhilah. Apa itu mutadakhilah? Mutadakhilah ialah angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil tanpa adanya pecahan. Contohnya angka 4 bisa dibagi dengan angka 2 tanpa adanya pecahan. Yaitu ini 1/4 dan 1/2. Kan kita tinjau adalah bawahnya ini, yaitu makomnya atau penyebutnya. Namanya adalah mutadakhilah. Apa itu mutadakhilah? Yaitu angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil tanpa pecahan, tanpa koma-koma. Yaitu seperti angka 4 dengan angka 2. Maka caranya ialah ambil angka terbesar. Di sini di kitab dikatakan yakunu aslul mas'alati min akbaril maqamat. Maka asal masalahnya diambil dari angka yang terbesar. Maka di sini asal masalahnya adalah 4. 4 berapa setengahnya? Setengahnya 2. Berapa 1/4-nya? 1. Berapa sisanya? Ini al-baqi, yaitu 1. Karena
dia ashabut ta'sib. Ashabut ta'sib itu adalah dia mendapatkan sisa harta yang semuanya. Jadi kalau mutadakhilah, apa mutadakhilah? Yaitu angka terbesar dengan angka terkecil bisa dibagi tanpa pecahan. Maka asal masalahnya ambil yang terbesar. Contohnya lagi, yang lain ya. Contohnya barakallahu fiik. Ana beri contoh yang lain supaya memudahkan kita semuanya. Contohnya ada misalnya seperdua yaitu anak lagi, dan seperdelapan siapa itu? Az-zaujah, istri kalau ada anak perempuan maka dia mendapatkan bagian seperdelapan. Akan kita bahas pada babnya, jadi jangan bingung dulu ini kok dapat seperdelapan, kok dapat seperenam. Itu kita bahas pada babnya. Sekarang kita bahas dulu bagaimana cara menentukan asal masalahnya. Adapun siapa orang-orangnya, apa saja syaratnya, ada kita bahas pada bab setelah ini. Dan ada di sini misalnya al-am. Apa itu al-am? Al-am adalah al-akhu saja. Al-akhu li abin. Artinya saudara laki-laki seayah. Jadi di sini ada angka 8 dan angka 2. Ini mutadakhilah. Kenapa mutadakhilah? Karena angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil. Mana angka terbesar? 8. Ini angka terbesarnya. Ya kan? Angka terbesar 8 bisa dibagi dengan angka 2. Bisa nggak 8 bagi 2? Bisa. Ya 4. Tanpa adanya pecahan. Kalau 8 bagi 3 nggak bisa. 8 bagi 5 nggak bisa. Jadi kalau angka terbesar, ingat, kalau angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil tanpa pecahan, maka dia namanya mutadakhilah. Maka di sini asal masalahnya kita ambil dari angka terbesar, yaitu angka 8. Kita praktekkan. Berarti di sini asal masalahnya adalah 8. Berapa setengah dari 8? 4. Berapa seperdelapan dari 8? 1. Berapa sisanya? 3. Berarti ini 3. Kenapa dia 3? Karena dia al-baqi. Karena dia ashabu at-ta'sib. Baik. Sampai di sini. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Baik. Yang ingin bertanya silakan berikan isyarah tangan ya sehingga Ana buka mic-nya. Barakallahu fikum. Itu yang lain ada pertanyaan maupun ikhwan maupun akhwat, silakan. Silakan al-ikhwan maupun al-akhwat yang ingin bertanya silakan berikan isyarah tangan sehingga Ana bukakan mic-nya. Ana sengaja tutup mic-nya untuk ketenangan kita belajar pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Tadi ada yang ingin bertanya, yaitu siapa tadi? Ibu atau Pak Nurlis. Silakan Pak Nurlis. Silakan ditanya. Anda nggak tahu di mana Pak Nurlis itu. Sangat banyak orangnya. Barakallahu fiik Pak Nurlis. Oke, kan terus saya. Silakan Pak Nurlis atau Bu Nurlis dibuka mic-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ibu-ibu rupanya. Nah, Assalamualaikum Ibu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan silakan, Ibu. bikum. Ustaz, itu yang mutamatsilah yang dapat az-zawj sama al-ukhtu. Terus? Hanya az-zawj sama al-ukhtu doang, Ustaz. Misalnya, itu kan contoh Ibu. Kalau tidak ada lagi ahli waris yang lain.
Itu Anda membuat contoh untuk mempermudah pembagian saja. Itu kasusnya seperti itu. Tapi kalau ada bapak, ada ibunya yang lain, maka pembagiannya tidak seperti itu. Itu hanya contoh. Kalau misalnya ibunya tidak ada, udah meninggal, anaknya tidak ada, yang ada cuma al-ukhtu dan az-zawj saja misalnya seperti itu. Tapi kalau ada lagi anaknya yang lain, ada atau pewarisnya atau ahli warisnya yang lain, maka pembagiannya tidak seperti itu. Itu tadi hanya Ana memberikan tasawur atau takrib dari contoh pendekatan kalau kita menentukan asal masalah antara setengah dan setengah. Bisa dipahami, Ibu? Barakallahu fiik. Ibu Nurlis bisa dipahami? Silakan Ibu dibuka kembali Ibu mic-nya. Ana sudah kirimkan silakan Ibu Nurlis. Silakan Ibu, barakallahu fiik. Yang lain yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya itu Ana akan buka mic-nya sesuai acak ya, barakallahu fiik. Efri Pratama. Tab. Nah, Afan mau bertanya tentang bagaimana cara mengetahui ini, Ustaz. Apa mengetahui dapatnya itu dapat setengah atau dapat itu? ya, itu akan kita bahas setelah ini. Karena kan nanti akan kita bahas, kita akan mengetahui siapa sajakah orang yang mendapatkan setengah, apa saja syaratnya, atau orang yang mendapatkan 1/4, siapa saja siapakah orangnya dan apa saja syaratnya, akan kita bahas pada bab setelah ini. Sekarang Ana ingin tanya, bisa nggak dipahami yang pembagian cara menentukan asal masalah antara mutamathilah dan mutadakhilah? Baik, silakan yang lain yang ingin bertanya. Atau Pak Efri ada pertanyaan, Bapak? Nah, Ustaz, yang ini, Ustaz, yang mutadakhilah tadi, Ustaz. Itu Mutadakhilah. Mutadakhilah. Kalau misalnya tidak bisa dibagi gimana, Ustaz? Itu, Ustaz? Nah, itu dia, kita belum selesai. Setelah ini bagaimana kalau tidak bisa dibagi? Ini kita kan belum selesai. Ada empat keadaan nanti. Nah, Ustaz. Ana tanya dulu sampai saat ini. Sampai mutadakhilah. Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah, insyaallah Ustaz. Paham. Nah, barakallah. Sekarang akan kita bahas lagi, yaitu bagaimana kalau dia tidak bisa dibagi. Nah, jadi dia bukan mutamathilah, tidak sama dia setengah sama setengah, atau tidak mutadakhilah, tidak bisa dibagi. Sekarang ada namanya mutawafiqah dan mutabayinah. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak memperhatikan di YouTube atau Zoom. Anak akan baca sebentar ya di YouTube ya. Ada Ibu Yuni Sri Wahyuni. Jadi kalau ada satu ahli farad saja, maka asal masalahnya langsung dari penyebutnya. Ya, benar. Jadi kalau hanya ada satu farad saja, tidak ada farad yang lain, maka asal masalahnya ambil dari penyebutnya. Itu angka di bawah. Setengah berarti 2, 1/4 berarti 4, 1/6 berarti 6. Ahsanti Ibu Sri, barakallahu fiik. Akan Ana kembalikan ke papan tulis ya, silakan ditulis kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Ini kan, bagaimana kalau keadaannya misalnya tidak bisa dibagi? Ana rasa ini bisa dipahami insya Allah antara mutamathilah dan antara mutadakhilah. Baik, sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Nah, silakan diperhatikan al-ikhwah maupun akhwat. Rahimani wa rahimakumullah. Jikalau tidak bisa dibagi, misalnya seperti angka
1/6 dan 1/4 misalnya. Oke, 1/6 sama 1/4 misalnya. Nah, seperti di sini kisahnya misalnya ada Zaud. Ini kisah ya, ini Ana berikan contoh ini bukan berarti Ustaz bagaimana kalau ada ahli waris yang lain, itu lain babnya. Ana cuma kasih permisalan saja supaya kita bisa memahami dengan mudah, yaitu dengan seperti ini. Di sini ada ibnun, di sini ada misalnya ummun, yaitu ibu. Kita perhatikan bawahnya, yaitu antara 6 dan 4. Baik, apakah 6 dan 4 sama? Tidak sama, berbeda. Apakah 6 bisa dibagi dengan 4? Tidak bisa. Karena akan ada pecahan nanti. Bisa nggak 6 bagi 4? La, tidak bisa. Maka di sini, ini namanya kita tinjau. Adakah kesepakatan di antara keduanya, yaitu antara 4 dan 6. Di angka berapakah mereka ada kesepakatan? Rupanya kita memperhatikan, rupanya mereka sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Bisa nggak 4 bagi 2? Bisa. Berapa dia? 2. Bisa nggak 6 dibagi 2? Bisa. Namanya 3. Jadi kita lihat dulu. Kalau angkanya tidak sama, kemudian angkanya tidak bisa dibagi, angka terbesar tidak bisa dibagi dengan angka terkecil, maka kita lihat apakah kedua angka tersebut ada pecahan di dalamnya, ada kesepakatan di dalamnya. Rupanya di angka 6 dan angka 4 itu ada kesepakatan di dalamnya. Mereka sama-sama sepakat bisa dibagi dengan angka 2. Taib, kita dapati 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Maka kita kali silang saja. Maka kita kali silang. Jadi apabila seperti ini kita tinjau, Afwan, ada bocil ya, Abdul Bar. Afwan. Itu namanya tadi Muhammad Sa'ad. Kita kembali lagi ke pelajaran al-ikhwah maupun akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi kepada pelajaran. Itu apabila angka 6 dan angka 4 sama-sama bisa dibagi dengan angka 2 tadi kan, maka ini namanya al-mutawafiqah. Al-mutawafiqah. Apa itu al-mutawafiqah? Yaitu adanya kesepakatan antara keduanya. Contohnya lagi, seperti angka 8 sama angka berapa? Rupanya ini tadi dibagi, Afwan, kembali lagi ke belakang. Jadi kita kali silang antara 3 dan 4 dan 6 dan 2. Berarti hasilnya adalah 12. Berarti asal masalahnya adalah 12. Contoh yang lain. Ini kan contoh yang tadi. Ada lagi contoh misalnya ada 1/6 sama 1/8. Ini seperti adanya ummun
dan az-zaujah. Apa itu zaujah? Itu istri. Ada ibnun, ada anak. Maka ibu kalau ada anak, maka dia akan mendapatkan 1/6. Istri kalau ada anak, maka dia mendapatkan 1/8. Intinya kita bahas adalah angka 8 dengan angka 6. Kita perhatikan, apakah angka 8 sama dengan angka 6? Rupanya tidak, enggak sama. Apakah angka 8 bisa dibagi dengan angka 6? Tidak bisa. Rupanya kita tinjau apakah ada kesepakatan di antara keduanya? Rupanya ada. Keduanya sama-sama sepakat bisa dibagi dengan angka 2. Contohnya, 6 dibagi 2 berapa? 3. 8 dibagi 2 berapa? 4. Maka kita kali silang. 6 dikali 3 berapa? 24. Afwan, 6 dikali 4. 6 dikali 4, 24. 8 dikali 3, 24. Maka asal masalahnya adalah 24. Toib, anak ulang lagi ya al-mutawafiqah ini karena mungkin ada yang masih belum paham ya. Anak ulangi lagi misalnya. Silakan diperhatikan. Toib, akan anak ulangi lagi. Kalau misalnya angka 6 dengan angka 4, kita tinjau kan? Apakah angka 6 dan 4 ini sama? Tidak sama. Bukan mutamathilah. Apakah angka 6 dan 4 ini bisa dibagi atau mutadakhilah dengan angka 4? Tidak bisa. Nah, maka kita tinjau, apakah ada di antara keduanya kesepakatan yang bisa menerima pembagian? Rupanya keduanya sama-sama sepakat mutawafiqah bisa dibagi dengan angka 2. Maka 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Maka kita kali silang. Kita kali silang saja. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama dengan 12. Begitupun 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka asal masalahnya adalah 12. Contohnya lagi tadi, ada angka 8 sama angka 6. Kita tinjau, apakah angka 8 dan angka 6 ini sama? Apakah mutadakhilah? Tidak. Tidak sama. Afwan, tidak mutamathilah. Tidak mutamathilah. Apakah angka 8 ini bisa dibagi dengan angka 6? Apakah mereka mutadakhilah? Rupanya tidak, karena nggak bisa dibagi 8 sama 6. Kemudian, apakah ada kesepakatan di antara mereka berdua? Rupanya ada. Keduanya sepakat menerima pembagian di angka 2. Maka 6 dibagi 2 adalah 3. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka kita kali silang saja. Maka hasilnya adalah 24. Barakallahu fiik. Baik. Sampai di sini apakah bisa dipahami ibu-ibu yang dirahmati Allah atau bapak-bapak? Barakallahu fiik. Ini namanya al-mutawafiqah. Namanya al-mutawafiqah. Itu angka di antara keduanya itu
ada kesepakatan, keduanya bisa sama-sama dibagi dengan angka tertentu, namanya mutawafiqah. Terakhir, nah, ini yang terakhir yang paling mudah ya, yang terakhir. Kalau seperti angka seperti ini, misalnya angka setengah, pecahan setengah, farad setengah dengan sepertiga. Berarti yang kita bahas adalah angka 3 dengan angka 2. Kita tinjau dulu yang pertama tadi. Apakah mereka sama? Apakah mereka mutamathilah? Apakah angka 2 apakah angka 2 sama dengan angka 3? La. Berarti bukan mutamathilah. Yang kedua, apakah mereka mutadakhilah? Atau apakah angka 3 bisa dibagi dengan angka 2 tanpa pecahan? Tidak bisa dibagi. Berarti bukan mutadakhilah. Yang ketiga, apakah di antara mereka berdua ada kesepakatan? Atau apakah di antara mereka berdua ada kesepakatan? Bisa nggak? Ini dibagi 2, 2 dibagi 2 bisa. Kalau 3 bisa nggak dibagi 2? Lah, tidak bisa. Akan ada nanti pecahan. Atau sebaliknya, 3 dibagi 3 bisa. Apakah 2 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Maka namanya al-mutabayinah. Al-mutabayinah. Yaitu mereka tidak mutamathilah, tidak mutadakhilah, tidak mutawafiqah, maka namanya al-mutabayinah. Kalau al-mutabayinah langsung dikalikan di antara angka tersebut. Jadi 2 dikali 3 berarti sama dengan 6. Maka asal masalahnya adalah 6. Nah, jadi kita tinjau dulu yang pertamanya, kalau ada angka 2 ashabul farad ya misalnya, antara 2 dan 2 berarti dia sama. Namanya mutamathilah. Maka kita ambil angka angka salah satunya. Kalau angka keduanya itu ada yang angka terbesar, ada angka yang terkecil, maka kita ambil angka terbesar. Kalau sekiranya bisa dibagi dengan angka terkecil, tanpa adanya pecahan, namanya mutadakhilah. Kalau misalnya lagi di sini ada angka 6 dan ada angka 4, maka kita lihat apakah mereka mutamathilah? La. Tidak. Apakah mereka mutadakhilah? Apakah angka 6 bisa dibagi dengan angka 4? La. Tidak. Maka kita cari kesepakatannya. Rupanya mereka sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Ini dibagi 2, 2, ini dibagi 2, 3. Maka dikali silang. Atau seperti ini. Sama saja. Atau angka 8 dengan angka 6. Apakah mereka mutamathilah? Apakah mereka sama? Enggak. Apakah angka 8 bisa dibagi dengan angka 6 tanpa adanya pecahan? Tidak. Apakah keduanya ada kesepakatan yang bisa menerima pembagian? Rupanya ada. Rupanya mereka berdua bersepakat di angka 2. Sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Maka ini 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 8 dibagi 2, 4. Kita kali silang saja. Maka hasilnya 24 sama. 6 kali 4, 24. 8 dikali 3, 24. Ini juga 6 dikali 2, 12. 3 kali 4, 12. Yang terakhir, kalau tidak mutamathilah, tidak mutadakhilah, tidak mutawafiqah, rupanya mereka mutabayinah, maka langsung saja dikalikan. Langsung saja dikalikan, yaitu antara 2 dan 3.
tidak mutamathilah, tidak mutadakhilah, tidak mutabayinah. Maka langsung saja dikalikan di antara keduanya. Itu angka 2 ini dikalikan dengan angka 3 langsung, maka hasilnya adalah 6. Nah, jadi begitulah cara menentukan asal masalah. Taib. Sampai di sini al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan silakan. Maupun ikhwah maupun akhwat, barakallahu fiik. Bisa dipahami? Taib, ana ingin 1 menit ya di antara para ikhwah maupun akhwat yang hadir sekarang di Zoom maupun di YouTube, ana ingin bertanya, apakah bisa dipahami? Silakan dijawab di chat ya. Ana ingin mendengarkan jawaban yang antum pahami apa enggak. Nah, silakan yang lain, ana tunggu 1 menit atau 30 detik. Yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Sekarang di YouTube juga. Nah, Laila Zahra di YouTube, yaitu bisa Ustadz, alhamdulillah. Yang lain, yang di YouTube maupun yang di Zoom, ana sekarang memantau juga ya di YouTube, bukan tidak ana pantau. Nah, apakah bisa dipahami atau tidak? Hayya, yang di YouTube atau di Zoom menjawab juga. Nah, bisa diulang sedikit Ustadz, membedakan antara 3 dan 4 atau mutawafiqah dan mutabayinah. Nah, baik. Akan ana ulang ya, itu angka permasalahan yang 3 sama 4, yaitu antara al-mutawafiqah dan al-mutabayinah. Yang pertama dan kedua ana anggap itu insya Allah bisa dipahami insya Allah. Akan ana kembalikan lagi ke layar, silakan dilihat al-ikhwah maupun akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi ya, al-mutawafiqah dan al-mutabayinah. Itu misalnya ada permasalahan 1/6 dengan 1/4 misalnya. Itu antara angka 6 dan angka 4 misalnya, seperti itu. Kita tinjau. Yang pertama kita harus urut ya, kita tinjau dari sini dulu. Anda kasih urutan. Yang pertama kita tinjau apakah mereka mutamathilah? Rupanya enggak. Apakah mereka mutamathilah? 6 dan 4 apakah sama? Rupanya enggak. Yang kedua, apakah mereka berdua itu mutadakhilah? Apakah mereka berdua itu bisa angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil, yaitu angka 6 bisa dibagi dengan angka 4? Bisa nggak dibagi? Tidak bisa. Karena akan ada pecahan nantinya. Taib. Maka kita masuk kepada yang ketiga, namanya al-mutawafiqah. Kita cari di antara keduanya. Apakah keduanya ada kesepakatan atau ada angka yang bisa dibagi dengan keduanya? Rupanya bisa. Keduanya sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Yaitu 4 bisa dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 2. 6 bisa dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 3. Sampai di sini insya Allah dipahami insya Allah. Selanjutnya, cara menentukan asal masalahnya ialah dikali silang. 4 dikali 3
12. 6 dikali 2, 12 sama. Mau kali ini dan ini, atau kali ini dan ini. Sama. Sama-sama hasilnya adalah 12. Taib. Angka selanjutnya yaitu angka misalnya antara angka 8 dengan angka 6. Kita tinjau. Apakah mereka berdua mutamathilah? Apakah mereka berdua bisa dibagi dengan angka? Apakah mereka berdua sama? Angkanya sama? Tidak. Berarti bukan mutamathilah. Yang kedua, apakah mereka mutadakhilah? Apakah angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil tanpa adanya pecahan? Nggak bisa. Karena 8 jikalau dibagi dengan angka 6 akan ada pecahan. Maka kita cari kesepakatan di antara mereka berdua. Di angka berapakah dua-duanya bisa dibagi? Atau di angka berapakah mereka berdua sepakat? Rupanya mereka berdua sepakat di angka 2. Yaitu 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Cara menentukan asal masalahnya adalah dikali silang. Berapa hasilnya? 6 dikali 4 adalah 24. 8 dikali 3 adalah 24. Maka asal masalahnya adalah arba'atun wa ishrun, 24. Taib, sampai di sini insyaallah ana yakin insyaallah bisa dipahami. Kemudian kalau ada permasalahan misalnya ada setengah dengan sepertiga misalnya. Setengah dengan sepertiga. Berarti angka yang kita bahas adalah angka 3 dengan angka 2. Kita tinjau sesuai urutan. Yang pertama, apakah mereka mutamathilah dari sini? Apakah mutamathilah? Apakah angka mereka sama? Tidak. Apakah mereka mutadakhilah? Apakah angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil? Apakah angka 3 bisa dibagi dengan angka 2? Nggak bisa. Kemudian kita tinjau yang ketiga, mutawafiqah. Apakah keduanya ada kesepakatan? Bisa sama-sama dibagi dengan angka tertentu? Nggak bisa. 2 dibagi 2 bisa, 3 dibagi 2 nggak bisa. 3 bagi 3 bisa, sementara 2 bagi 3 nggak bisa. Namanya al-mutabayinah. Al-mutabayinah itu dia betul-betul terpisah. Tidak mutamathilah, tidak mutadakhilah, tidak mutawafiqah, tapi al-mutabayinah. Caranya adalah langsung dikalikan di antara angka keduanya. Itu antara angka 3 dengan angka 2 langsung dikalikan, maka timbullah angka 6. Maka asal masalahnya adalah 6. Sampai di sini bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Siapa tadi yang ingin bertanya? Itu Bapak Faizil atau yang lain? Siapa tadi? Ya, M. Krishna. Bapak M. Krishna bisa dipahami, Bapak M. Krishna? Bapak M. Krishna bisa dipahami? Nah, alhamdulillah. Taib, yang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang mutamathilah, mutadakhilah, atau mutawafiqah, atau mutabayinah? Taib, silakan yang ingin bertanya. Bapak Faizil. Nah, silakan Bapak Faizil, barakallahu fiik. Baik, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Anda ingin bertanya tentang al-mutawafiqah. Jadi al-mutawafiqah ini Ustaz, apakah seandainya ada beberapa huruf kan, ada beberapa angka yang kesepakatannya itu dibagi 3 gitu, Ustaz. Apakah bisa, Ustaz? Kan di sini kan kita hanya tahu kan. Ada nggak ashabul farad yang bisa dibagi 3? Sementara kan kita kan udah bilang ashabul farad itu
hanya 7, 1/6, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3. Ada nggak 1/9? Kalau 1/3 mungkin ada, kalau 6. Tapi 6 sama angka berapa maksudnya? Mau antum bilang. Coba antum berikan contohnya. Siapa tadi yang bertanya? Bapak Faizil? Silakan Pak, diberikan contohnya. Mana tadi Bapak Faizil, bisa diberikan lagi syarah tangannya sehingga ana buka mic antum. Nah, silakan dibuka kembali mic-nya. Ya Ustaz, afwan Ustaz, ana kurang fokus tadi. Jadinya Nah, begitu. ya, jadi kan asal masalah itu udah ditentukan dan ashabul furud pun udah ditentukan. Nah, jadi tidak bisa, misalnya kalau seperti ini ya, kalau misalnya, oke, akan kasih contoh ya, silakan ya, dibuka kembali atau perhatikan kembali di layar ya. Misalnya, mungkin seperti ini atau maksud mungkin, misalnya seperti ini. Silakan ya diperhatikan sembari anak. Mungkin yang atau maksud mungkin seperti ini, itu misalnya kalau ada angka 9 dengan angka 6. Ya kan? Ya, rupanya sama-sama bisa dibagi 3. Ini bisa dibagi 3, itu 2. Ini bisa dibagi 3, yaitu 3. Jadi kali silang misalnya. Ya, ini kalau benar, kalau ini namanya al-mutawafiqah, tapi kan tidak ada 1/9. Tidak ada ashabul furud 1/9. Yang ada seperti mana yang kita ketahui ya setengah, 1/4, 1/6, 1/3, 1/8, sama 2/3. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada di sini angka 9. Nggak ada angka 9. Bisa dipahami, Bapak Faizil? Nah, bisa dipahami Bapak Faizil, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa dipahami. Silakan tadi, kalau nggak salah Ibu Ayu ya ingin bertanya. Silakan Ibu Ayu ingin bertanya. Ibu Ayu silakan. Ana nggak tahu nih Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Silakan dibuka mic-nya Ibu Ayu. Afwan Ibu Ayu, tertutup kembali. Silakan dibuka kembali. Maaf Ibu Ayu tadi tertutup. Mau tanya, kalau misalnya itu ada 3, setengah, 1/6, 1/8, kan mungkin ya itu Ustaz, kan setengah, maksudnya kasusnya itu 3. Lah itu yang dipakai tetap 2 ya. Maksudnya gini, kalau itu kan Masya Allah, itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau ashabul furudnya lebih daripada 2 ya Bu ya? Ya. Baik ya, akan Anda jelaskan ya. Silakan nih al-ikhwah maupun akhwat memperhatikan ke layar. Masya Allah, itu adalah pertanyaan yang sangat bermanfaat. Bagaimana Ustadz kalau ashabul furudnya lebih daripada 2? Silakan diperhatikan ke layar. Misalnya seperti ini ya, Anda akan berikan beberapa contoh. Misalnya ada setengah, ada setengah lagi, ada 1/6. Oke, ada 1/6. Ada 1/6 dan ada 1/3, misalnya seperti ini. Ini dalam keadaan kasusnya kalau ada misalnya al-ukhtu
saudari kandung, ada az-zawju suami, ada al-um ibu, dan ada dua orang ukhtani di ummin. Dua orang saudari seibu. Nanti akan kita bahas kok dapat setengah Ustadz, kok dapat 1/6, kok dapat 1/3, akan kita bahas pada babnya. Kita belajar dulu bagaimana kalau seperti ini Ustadz. Gimana Ustadz caranya Ustadz? Kan kata Ustadz tadi kalau 2 angka atau 2 farad. Bagaimana Ustadz caranya? Silakan yang ada di Zoom atau di YouTube memperhatikan. Silakan diperhatikan. Toib akan jadi berapa angkanya? Angkanya ada angka 3, ada angka 6, ada angka 2, dan ada angka 2, ya kan? Toib. Caranya ialah, mohon perhatiannya, caranya ialah sama caranya, sama polanya. Yang pertama, kita bahas dulu angka kedua ini. 2 dan 2. Mereka namanya mutamathilah. Mereka mutamathilah. Jadi kita ambil saja satu angka. Kita ambil ini. Kita buang angka satu angkanya. Karena kalau mutamathilah itu kita ambil satu angka saja. Karena dia sama. Toib, sama kan? Toib. Kemudian angka 6 sama angka 3. Mereka adalah mutadakhilah. Apa arti mutadakhilah? Yaitu angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil. Jadi kita ambil angka terbesar. Angka terbesar, maka coret 1. Jadi sisa berapa? Sisa angka 6 dan angka 2. Rupanya angka 6 dan 2 ini juga mutadakhilah. Apa itu mutadakhilah? Yaitu angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil. Bukankah begitu? Ya, bisa dibagi. Maka kita ambil angka terbesar. Maka coret angka terkecil. Jadi asal masalahnya 6. Atau Ustadz kok dari kanan ke kiri atau enggak dari tengah? Oke, kita ulang lagi. Jadi enggak mesti urut dan enggak mesti dari kanan ke kiri ke kanan, sama saja. Kita ubah caranya. Kita ubah ya caranya seperti ini. Lihat ini. Kita ambil dari sini dulu, ini dan ini, oke? Ini dan ini. Apa namanya? Namanya al-mutabayinah. Apa itu mutabayinah? Ya nggak bisa dibagi, nggak sama dan tidak ada kesepakatan. Oke, berarti hasilnya adalah 6. Toyib. Jadi sisa angka 6, 2 kan? Ini sisa. Angka 6 dan 6. Dia mutamathilah. Jadi kita ambil satu-satunya saja. Jadi sisa angka 2 dan angka 6. Rupanya angka 2 dan 6 ini mutadakhilah. Apa arti mutadakhilah? Mutadakhilah artinya angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil, maka ambillah angka terbesar. Coret. Sama saja 6. Atau cara lain, ngacak dari tengah keluar. Oke? Kita ambil seperti ini, misalnya kita acak. Kita ambil ini dan ini. Angka 6 dan 2 berarti mereka adalah mutadakhilah. Apa arti mutadakhilah? Yaitu angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil, maka ambillah angka terbesar. Maka buanglah angka terkecil, maka coret angka 2. Begitupun ini, sama. Angka 6 dan angka 2, mutadakhilah. Bisa dibagi, maka coret angka terkecil. Angka 6 dan angka 3, sama. Mutadakhilah. Kok mutadakhilah ya Ustadz?
Ya, karena angka 6 bisa dibagi dengan angka 3. Maka coret angka terkecil. Maka sama saja angka 6. Nah, jadi seperti ini ya. 2, 6 sama 3. Mau antum mulai dari sini, mau antum mulai dari belakang, mau antum mulai dari tengah, mau dari sini, pasti hasilnya sama, yaitu 6. Bisa dipahami? Ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya angkanya banyak, silakan yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Yaitu Farid Ma'ruf. Nah, tafadhal ya Farid Ma'ruf. Silakan ya Farid Ma'ruf. Tafadhal ya Farid Ma'ruf. Atau Fatih Surur. Nah, Farid Ma'ruf. Nah, tafadhal. Ustaz, ini kan kalau kita lihat nih, semua angka yang di pecahan itu bisa dibagi 6. Apakah tidak bisa kita langsung mengambil yang terbesar gitu dengan kaidah mutamasilah, karena semuanya bisa dibagi dengan kaidah yang ini, yang kedua. Ya, langsung aja, tidak perlu proses. Ya sama, kan langsung diambil itu 6 aja Ustaz. Ini cara yang gini nih, cara yang ini nih. Cara yang ini nih. Cara ini. Jadi itu kan mempermudah kalau misalnya orang mau cari dari sini, mau dari sini, atau dari sini, atau dari sini, itu sama. Jadi kalau misalnya kita langsung pahami, rupanya angka 6. Semuanya itu bisa dibagi dengan angka 6. Sama saja. Bisa kita bilang mutadakhilah semuanya. Di angka 6. Sama. Jadi kan tadi kan seperti ini ya. Berapa tadi? 2, 3, misalnya gini yang kita ubah susunannya. Ini 6 ya. Rupanya semuanya ini masuk di angka 6. Atau mutadakhilah di angka 6. Coret saja semuanya, coret. Ambillah angka terbesar. Seperti itu. Sama saja, itu hanya caranya aja. Jadi kalau nanti angkanya beda ya, misalnya Ustadz ini kan angkanya sama-sama 6 semuanya Ustadz. Maksudnya semuanya bisa dibagi sama 6. Oke, akan Anda kasih contoh lagi ya. Contoh ya angka yang berbeda. Misalnya kalau tidak bisa dibagi 6 semuanya, atau tidak bisa dimasukkan ke angka 6 semuanya. Contohnya seperti ini. Yaitu angka misalnya 1/8, 1/6 misalnya, sama setengah ya, setengah, sama misalnya lagi bukan setengah, setengah misalnya, lagi di sini ada ya mungkin seperti ini. Nah, ini kan antara angka 2 dan angka 6 dan angka 8. Ya kan? Angka 8 kan? Caranya ya kita tinjau. Kita lihat angka 6 dan angka 2 dan angka 6. Rupanya mereka berdua mutadakhilah. Yakni angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil tanpa adanya pecahan. Maka ambil angka terbesar, coret angka terkecil. Jadi sisalah 8 dan 6. Rupanya mereka al-mutawafiqah. Mutawafiqah adalah mereka bisa menerima pembagian di angka 2. Ini bagi 2, 3, bagi 2, 4. Maka dikali silang, maka hasilnya adalah 24. Atau cara yang lain, misalnya cara yang lain, kita ubah susunannya 2, 8 dan 6, ya kan? Kita ubah susunannya. Angka 6 dan angka 2 dan angka 8 mereka mutadakhilah. Itu angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil. Coret angka terkecil. Maka tersisalah angka 6. Jadi sama, angka 6 dan angka 8 mutawafiqah.
sama-sama sepakat di angka 2. Bisa dibagi dengan angka 2, ini 4. Ini bisa dibagi dengan angka 2, ini 3. Hasilnya tetap sama, yaitu 24. Maksud Ana, tadi Ana mengajarkan, antum mau mulai dari depan, mau mulai dari belakang, dari tengah, caranya tetap hasilnya akan sama. Baik, bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah ya, Ana tidak menyangka sudah hampir 2 jam kita mau kajian sekarang. Karena mungkin seru ya. Baik, insya Allah akan Ana bagikan linknya sekarang. Ana akhiri dulu yang di YouTube, insya Allah akan Ana buat link grup, atau sekarang akan Ana bagikan juga link grupnya ke YouTube, insya Allah. Dimohon tunggu sebentar. Al-ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah.